was Ya, pendengar yang setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Setelah dua kota industri Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Saya harus memberitahu berita ini kepada yang lainnya. Bung, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Ada apa dengan Jepang? Dari berita yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera proklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus segera memanfaatkan momen ini. Segera panggilkan golongan muda sekarang. Baik, Bung. Teman-teman semua, apakah kalian sudah mendengar bahwa berita kekalahan Jepang? Belum. Dia mana nggak tahu itu? Saya, Sukarni, dengan Syahrir, ia mendengar siaran radio Jepang bahwa Jepang mengumumkan gencatan senjata. Berarti negeri ini sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar sekali. Saya di sini mengumpulkan kalian semua untuk membahas masalah ini. Kita harus segera memanfaatkan momen ini untuk segera proklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kita harus segera memberi tugas. Khairul dan Wikana, kalian segera pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Segera. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Kita harus menunggu. Tapi, Bung, ini adalah saat yang tepat. Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu. Tak ada lagi kekuasaan di negara ini. Rakyat sudah sangat menderita atas penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan menganggap diri saudara mampu menopang kekuatan sendiri, lalu mengapa saudara menemui Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan? Tapi, Bung, apakah kita harus menunggu janji manis Jepang itu yang ingin memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit. Kita harus segera proklamasikan kemerdekaan ini. Tak perlu untuk menunggu janji manis busuk itu. Jepang saja sudah kalah atas perang sucinya. Kekuatan sekecil ini tidak akan mampu untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kamu tunjukkan kepadaku, mana bukti yang harus diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita harus mempertahankan kemerdekaan ini? Coba kalian pikirkan. Bagaimana kita harus berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tolong beri kami waktu untuk berunding sebentar. Saudara silakan tunggu dulu. Baik, Bung. Baik. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda telah menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus membutuhkan banyak waktu untuk memikirkannya secara matang, agar apa yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, mereka masih muda. Pikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkan matang-matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah setuju. Baiklah,
kita semua sepakat mengenai ini. Bung Hatta, tolong panggilkan golongan muda untuk berunding kembali bersama kita. Baik, Bung. Permisi, Bung. Tadi kami telah berunding bersama dan kami sepakat untuk tidak mengambil tergesa-gesa mengenai proklamasi Indonesia. Dan proklamasi Indonesia akan dibahas saat sidang PPKI 18 Agustus 1945 mendatang. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bung, tolong lihat siapa yang datang. Baik, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Apa? Tempat pengasingan? Apa yang kau maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrok warga dengan tentara Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baik, saya akan manggil Ibu Fatmawati. Apakah kalian tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka jika tiba di Jakarta. Dan aku juga akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan memberitahukan tempatnya di mana. Di Rengas Dengklok. Apakah benar mereka di sana? Ya, benar. Apakah kalian bersedia untuk ikut denganku? Baiklah, dengan senang hati. Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya, Pak. Ya, kalau begitu, baiklah. Nah, sekarang apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf sebelumnya, Bung, atas kelancaran kami semua. Ini demi keselamatan kami semua. Kami hanya ingin membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan kembali. Bukankah tempoh hari telah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan akan dibahas pada sidang PPKI mendatang? Ya, memang benar adanya. Tapi kita semua telah berpendapat, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak segera untuk memerdekakan bangsa ini? PPKI itu adalah bentukan Jepang, Bung. Kita tidak ingin Jepang ikut campur dalam kemerdekaan kita. Pendapat itu memang benar. Tapi menyangkut proklamasi Indonesia, kita harus menunggu keputusan Jepang. Bagaimana jika itu hanya janji manis Jepang? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah akan selama menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memerdekakan bangsa ini segera. Demi rakyat yang telah terbelenggu oleh penjajah selama bertahun-tahun di tanah air mereka sendiri. Dan inilah saatnya, Bung. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicara dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum memperhitungkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung.
apa yang mereka katakan memang benar adanya. Tetapi apakah bisa? Apakah kita mampu melakukan semuanya? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti dapat jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda Jakarta sedang menyiapkan strategi untuk pertahanan dari serangan Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak akan ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju akan melakukan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan akan dilaksanakannya? Menurut saya, bagaimana kalau besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, besok kita akan melaksanakannya. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahas ini. Tapi hari sudah larut malam, dan Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika Jepang tahu bahwa yang kita akan bahas adalah proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Mari ikut saya. Siapa ya? Selamat malam. Malam. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya terus senang mendengar berita ini. Silakan pakai rumah ini. Terima kasih Pak Perwira. Sama-sama. Menurut saya, naskah itu tidak usah ditandatangani dengan pihak PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu bentukan Jepang. Kita semua sudah sepakat tidak ada campur tangan dengan Jepang. Kau benar, Nak. Lalu, bagaimana ini? Apakah dari kalian memiliki pendapat yang lain? Bagaimana yang menandatangani teks proklamasi ini adalah hadirin yang hadir pada hari ini. Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Bagaimana? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus beda dari bangsa lain. Nah, lalu bagaimana Bung Karno? Bagaimana kita menamainya atas bangsa Indonesia? Karena kemerdekaan ini berkat jasa-jasa dari bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks proklamasi ini hanya 2 orang, yaitu Anda dan Bung Hatta. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana dengan yang lain? Kami setuju. Baiklah. Bung, tolong kau ketik teks ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani Bapak di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberi jalan kepada bangsa kami memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi berlangsung? Sudah, besok akan diadakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu menjahitkan benderanya? Tunggu sebentar ya, Pak.
Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Yang ada hanya kain warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu, buatlah yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Ya sudah, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita menamai benderanya Sang Saka Merah Putih? Brilian. Bendera pusaka yang berarti Sang Saka dan warnanya merah putih berarti Sang Saka Merah Putih. Ide yang bagus. Ya sudah. Sekarang Bapak bersiap sana untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Untuk yang nanti Bapak bacakan. Baiklah, Bapak akan mempersiapkannya. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk membiarkannya. Ya. Suhud, Latif. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan. Permusyawaratan itu seia sekata, berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
SMP kedua terjadi hari ini. Iya. Kalian tahu kan SMP apa? Apa, Bung? SMP itu setelah makan pulang. Hah. Pak Sutradara. Biasa tuh, selanjutnya masih dalam. Kata Apa? Siapa ini? Lupa gua. Darwis. Ini ya gua ini sumpah mirip banget lu. Witana mirip banget sama Witana. Aku Sayuti Malik. Gak cocok. Bagus juga tesnya. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan. Apaan sih? Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Kalau begitu, masuklah. Saya turut. Baru mulai. Benar pendapat itu. Tapi menyangkut masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo nih, serius nih.